Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Saudara-saudaraku, sesama mukmin, muslim, sesama bertuhankan kepada Allah dan bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja berada. Kami orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Kami orang hina, yang sangat hina di dunia di hadapan Allah. Akan meneruskan perkabaran dari langit. Jadi kami akan melanjutkan konten-konten kami untuk yang seterusnya. Sekarang ini kami akan mengasih judul, siapa Nabi Khidir alaihissalam menurut orang-orang langit. Sebelum kita lanjutkan, kita sudah banyak mendengar penjelasan dari guru-guru kita, para buya, para ulama, para ustadz, para kiai, yang menerangkan siapa Nabi Khidir ini. Jadi kini berilah kesempatan kepada kami untuk menyampaikan perkabaran dari langit. Bagaimana pula menurut orang-orang langit tentang Nabiullah Khidir alaihissalam. Kalau menurut orang-orang langit, Nabi Khidir alaihissalam udah dulu daripada Nabi Adam kejadiannya. Dulu daripada Nabi Adam, dulu daripada sekalian jin. Nabi Khidir alaihissalam dulu dia tuh. Kejadian Nabi Khidir ini berbarengan dengan kejadian Dajjal. Nah, dengan kejadian Dajjal, maka kita harus tahu siapa sih yang Nabi Khidir alaihissalam dari awal ceritanya. Maka kita ulang ceritanya lagi. Dulu belum ada apa-apa, yang cuma ada cuma zat Allah, nur zat. Maka ketika itu belum terjadi apa-apa. Maka ketika itu Allah atau zat ini ingat akan dirinya. Maka ketika zat ingat akan dirinya, terjadilah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah katakan ruh. Boleh juga dikatakan induknya ruh. Maka sesudah itu Nur Muhammad ingat pula akan dirinya.
maka terjadilah intinya ruh atau Ahmad. Ahmad ini adalah inti ruh. Boleh juga dikatakan raja di raja ruh. Tapi ketika Nur Muhammad ingat akan dirinya, terjadi dua ketika itu. Terjadi pula Muhammad. Muhammad inilah asal kejadian Nabi Khidir alaihissalam. Kan sudah dibahas itu. Dari ruhnya Nur Muhammad tadi, induk ruh tadi, itu kejadian daripada Nabi Isa alaihissalam. Ruhnya Nabi Isa alaihissalam. Yang Ahmad tadi, atau dinamakan inti daripada ruh, atau raja di raja ruh, itulah kejadian daripada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Kita cerita, ini dulunya kita belum ada jin dan manusia, belum ada. Belum ada ketika itu. Jadi Nabi Khidir ini memang udah duluan dia. Belum ada malaikat. Belum. Kejadian awalnya. Ya kan guru-guru kita akan menceritakan sejak dari Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di tepi laut. Kenapa dia bisa bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam? Gini ceritanya nih. Jadi Nabi Khidir alaihissalam ini hampir-hampir sama ceritanya dengan Dajjal. Nabi Khidir nggak ada jasadnya, nggak ada. Nggak ada jasad Nabi Khidir. Jadi indikatan yang Nabi Khidir kini adalah kejadian dari induknya nyawa. Dari segala sumber nyawa. Nyawa makhluk hidup maksudnya ini. Dari segala sumber nyawa. Dari segala sumber nyawa dia. Malaikat nggak termasuk. Malaikat nggak ada nyawanya. Nggak ada nyawanya. Malaikat cuma kejadian dari akal. Ini dari akal nih, bukan dari akal ya kejadiannya. Memang kejadian semuanya dari Nur Muhammad benar. Ya itu kan induk ruh benar. Cuma kan ada nanti dipecah nih bagian-bagiannya. Ada yang intinya, ada yang turunannya. Jadi ini kejadian Nabi Khidir sebenarnya jauh sebelum ada jin, belum ada manusia, belum ada hewan, belum ada tumbuhan, belum ada malaikat. Hampir sama dia itu kejadian Dajjal ceritanya. Hampir sama. Maka kami kisahkan siapa yang Nabi Khidir alaihissalam menurut orang-orang langit. Jadi Nabi Khidir nggak ada jasadnya. Jangan bilang Nabi Khidir ada jasad, nggak ada. Tapi kenapa bisa dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam ketika ada bentuk jasadnya? Ya dia itu tinggi daripada jasad. Dia nyawa ini tinggi daripada jasad. Kalau tinggi daripada sesuatu nih umpamanya kalau jasad itu kan istilahnya dari apa nih kejadiannya itu tubuh. Dia yang tinggi daripada tubuh pada jasad. Kalau tinggi nyawa tuh bisanya untuk bisa untuk menyediakan jasadnya gitu namanya tuh. Itu tuh. So itu jasad tuh di bawah itunya tingkatnya. Udah jelas nyawa tuh bisa lo berjasad tuh. Cuma Nabi Khidir nggak ada jasadnya, tapi bisa bisa aja ada berjasad kalau bertemu dengan dengan Nabi Musa kan ada jasad. Ya bisa. Itulah langsung aja sekalian itu. Sama dengan cerita Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan terdesak. Bisa ruhnya itu bisa jasadnya masuk kepada ruhnya, maka dia langsung ke langit itu. Begitu pula lah Nabi Khidir nggak ada jasadnya, cuma nyawa aja. Cuma nyawa nih kalau dia butuh sesuatu umpamanya ingin dengan siapa bertemu dengan suatu makhluk hidup yang nyata, ya bisanya kayak ada jasadnya. Kayak malaikat lagi itu juga itu. Bisanya berupa
Kenapa? Karena makam nyawa nih, makamnya kedudukannya lebih tinggi daripada jasad, gitu. Lebih tinggi. Itu ceritanya nih. Jadi Nabi Khidir nih udah lama adanya. Nabi Khidir ini maksudnya adalah sumber sekalian nyawa. Itu. Jadi Nabi Khidir ini dikatakan Muhammad ini. Maka Nabi Khidir kok bisa dikatakan imamnya mengabdi ini pengabdian dia itu. Yang mengabdi ini kan nyawa, bukan roh. Roh nak mengabdi kepada, maka dikatakan karena engkau ya Muhammad ya. Yang Muhammad itu asal dari Khidir. Tidak akan aku jadikan semuanya alam semesta segala macam dan segala macamnya Allah dalam hadits qudsi. Ini Khidir nih. Coba kalau nggak ada yang mengabdi, untuk apa alam semesta ini jadikan? Alam semesta ini jadikan bukan untuk ruh, enggak untuk ruh, enggak pula untuk inti ruh, enggak lo untuk malaikat dah, enggak. Maka dikatakan tidak akan aku, dalam Al-Quran kadang tidak akan aku kan jin dan manusia hanya untuk mengabdi. Jadi intinya yang mengabdi ke inilah Nabiullah Khidir itu sebenarnya. Maka Nabi Khidir kok bisa dia bisa masuk ke jin, bisa. Karena jin itu ada nyawanya. Bisa kepada manusia, bisa kepada hewan. Maksudnya semua yang bernyawa bisa Nabi Khidir hadir. Nah, bisa Nabi. Tapi kalau nggak ada nyawanya, nggak bisa Nabi Khidir. Contoh, malaikat nggak bisa Nabi Khidir ke malaikat. Malaikat nggak ada nyawa. Ke Nabi Muhammad nggak bisa Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir nggak pernah berjumpa sama Nabi Muhammad. Itu sebabnya. Karena Nabi Muhammad nggak punya nyawa. Nabi Muhammad, ini kata orang langitnya, untuk diketahui ini, nggak ada nyawa, tidak ada nafsu. Tidak ada akal. Nabi Muhammad cuma ada jasad dan inti ruh. Jadi inti ruh itu yang mengalirkan jasadnya. Ahmad. Inti ruh bukan ruh, inti sekalian ruh atau raja di raja ruh. Itu yang mengendalikan jasad Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu bisa dikatakan Al-Quran. Jasadnya itu Al-Quran. Sebab tidak ada nafsu di sana, tidak ada nyawa, tidak ada itu akal. Jadi siapa yang menghidupkan dari jasad? Ya langsung dari inti ruhnya. Maka karena Nabi Muhammad ini nggak ada nyawanya, Nabi Khidir nggak bisa menemui Nabi Muhammad. Nggak bisa, dalam diri Nabi Muhammad nggak ada Nabi Khidir, nggak ada. Sama juga dengan Dajjal. Sama Nabi Muhammad kan nggak ada datang Dajjal karena Nabi Muhammad nggak ada nafsu. Dajjal tuh sumbernya nafsu. Nggak bisa dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Nah itu ceritanya itu. Kalau ada orang bertanya, ya Nabi Muhammad kok makan juga dia? Kok istilahnya minum, punya istri? Nabi Muhammad apa-apa yang dikerjakannya itu untuk menyebarkan rahmat, itu aja. Menyebarkan rahmat aja. Inti ruh itu menyebar rahmat. Dan ini yang akan dicontoh oleh umatnya. Apa-apa semuanya untuk menyebar rahmat. Kalau dikatakan itu yang namanya Al-Quran. Itu yang di Nabi Muhammad itu ridho Allah aja. Ngapain dia mau tidur, mau makan, mau punya istri, mau segala macam, itu ridho Allah. Ridho Allah ini apa? Menyebar rahmat aja, menyebar rahmat. Bukan karena didorong dari nafsunya, bukan segala macam. Kita nggak membahas Nabi Muhammad dulu. Kita Nabi Khidir aja kita bahas. Jadi itu Nabi Khidir udah dari dulu. Dia nyawa aja yang ada dia Nabi Khidir. Nyawa. Nabi Khidir itu sumber sekalian nyawa itu. Jadi Nabi Khidir nih seluruh nyawa-nyawa makhluk hidup maupun manusia, maupun jin, maupun hewan, maupun tumbuhan, yang penting ada nyawanya ya. Ada nyawanya. Berarti itu ada khidirnya. Ada khidirnya di dalam. Maka Nabi Khidir bisa aja di dalam ikan ada dia. Karena ada pancarannya.
Karena ikan ada nyawa. Ada juga maka kenapa ada hubungan dengan Nabi Musa? Nabi Musa kan punya nyawa. Ada pencari dia makan bisa bertemu. Kalau ketika pertemuan itu kan Nabi Musa kilaf, ada kilafnya. Kilaf bukan salah, enggak salah Nabi. Itulah menandakan Nabi Musa itu juga manusia. Nabi Musa itu kan lengkap deh itu. Ada ruhnya, pancaran ruh dari Nabi Musa ini, ruhnya pancaran dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada nafsunya Nabi. Tentu tandanya Nabi Musa ini karena ada nafsu, ada akal, ada jasad. Khilaf dia ketika itu. Maka seolah dia yang paling mulia di sisi Allah, nggak ada yang lain tuh. Karena dia derajatnya kalamullah. Kita tidak membahas Nabi Musa maksudnya. Nah, Nabi Musa ini maksudnya jadi ada itu, ada ruhnya. Ruh Nabi Musa nih pancaran daripada ruh Nabi Isa alaihissalam. Nah, begitu juga Nabi Musa ini ada akalnya, ada nafsunya, ada jasad. Jadi khilaf dia masa dia yang meyakini masa dia yang paling dekat dengan Allah karena udah derajatnya udah kalamullah. Maka disitulah Allah memberitahu nama itu. Bahasanya ada pula hamba Allah ini yang membeli kelebihan dari Nabi Musa. Maksudnya begini nih, kita nggak usah mempertandingkan mana hebat Nabi Musa dengan Khidir. Nggak, itu maksud Allah. Maksudnya macam-macam kelebihan manusia. Ada loh manusia yang memiliki kelebihan dari engkau ya Musa, maksudnya ada pula manusia. Contoh Nabi Musa ini kelebihan kalamullah, ya kan? Untuk di bidang syariatnya Nabi Musa nih yang paling tinggi, paling hebat. Tapi ada pula hambaku yang memiliki kelebihan lain, maksudnya. Jadi maksudnya beda-beda kelebihan atau beda mukjizat namanya itu. Itu maksudnya itu. Jadi kita jangan mana hebat Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi, ya hebat orang ini beda-beda lah. Nabi Khidir lain pula hebatnya, Nabi Musa lain pula hebatnya. Beda-beda. Ya lain-lain kelebihan lah. Maka nabi-nabi Allah tuh Rasul kan lain-lain kelebihan. Nah ini dilebihkan ini apanya? Itu jangan kita maunya perlombakan itu. Atau mana yang benar nih? Orangnya benar aja keduanya. Nabi Musa benar alaihissalam, Nabi Khidir juga benar. Nabi Musa kayak itu tuh mamanya kayak khilaf dah, ya dibenarkan Allah. Itu diberi dia petunjuk. Semua ini nih. Kalau seandainya Nabi Musa nih pemain nggak benar, berarti itu kan sesat ya jadi itu. Enggak gitu. Karena nabi-nabi ini kan cepat hidayahnya turun. Khilaf aja sedikit langsung ditegur. Jadi benar Nabi Musa, benar. Orang-orang yang maksud benar para nabi para rasul kan dalam kebenaran semuanya itu. Walaupun khilafnya dia tetap dalam kebenaran karena petunjuk Allah itu dekat sama dia. Itu orang yang benar itu maksudnya apa? Bukan orang nggak pernah salah. Bukan orang yang nggak pernah khilaf. Orang yang benar itu dekat benar Allah tuh ridhonya, maksudnya ya ridho. Ini kita kaji dulu ridhonya. Ridho Allah tuh dekat benar sama dia. Nantilah kita coba di mana Allah, jangan itu kita bahas dulu. Allah dulu dekat daripada leher kita. Kita nggak bahas ridhonya, kita bahas dulu. Untuk para nabi dan para rasul, para sahabat, para imam, para waliullah, para ulama. Itu tuh ridho Allah tuh dekat sama dia. Itu yang katakan kebenaran yang dia bawanya itu. Walaupun adanya khilaf cepat ditegur. Tapi cobalah kita ini kayak orang biasa ini. Sudah berkarak-karak tapi belum turun teguran. Itu tandanya kita ini jauh daripada ridho gitu. Maksudnya jauh daripada kebenaran Allah. Jadi Nabi Khidir ini sumber dari sekalian nyawa. Maksudnya seluruh nyawa makhluk hidup itu pancaran daripada Nabiullah Khidir alaihissalam.
maupun nyawa siapa. Cuma yang nggak ada dia cuma ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak punya nyawa. Ke Nabi Isa juga nggak ada pancaran Nabi kita karena Nabi Isa alaihissalam tidak punya nyawa. Nah itu. Jadi Nabi Khidir bisa aja datang kepada siapa saja. Karena di dalam diri orang yang punya nyawa, orang atau jin atau apa, ada pancaran nyawanya di sana. Mau makhluk mau apa. Nabi Khidir bukan di laut aja. Nabi Khidir bisa ke langit, bisa. Karena Nabi Khidir juga ada ruh. Dia nggak punya jasad, Nabi Khidir tidak punya itu nafsu dan akal, nggak ada dia. Yang penting setiap yang bernyawa bisa. Maka Nabi Khidir termasuk yang gaibnya itu kepada Imam Mahdi. Maka yang gaib ke Imam Mahdi itu hanya 3. Pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Khidir alaihissalam, yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Itu yang gaib kepada diri gaibnya Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi ini 2 nih, ada diri gaibnya, ada diri nyatanya. Yang masuknya bukan ke diri nyata, ke diri gaib Imam Mahdi, itu maksudnya. Nah, kalau ada yang bertanya nanti, ini orang langit ini pakai dalil apa ini? Kok bisa aja ngomong ini? Ya ngomong seenaknya. Dalil yang dipakai orang langit adalah dalil intinya Al-Quran. Nah, ini nih. Jadi kalau ada yang menyampaikan perkabaran misalnya dipakai hadis umpamanya. Dan tuh kita harus ingat ada pula yang memakai dalil di atas hadis Al-Quran umpamanya. Orang hadisnya jelas harus mengikuti Al-Quran lagi. Begitu juga kalau ada orang yang memakai Al-Quran, maksudnya Al-Quran yang ditafsir, yang bisa ditafsir umpamanya ini. Kan bisa ditafsir misalnya, Al-Quran bisa ditafsir, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang umpamanya. Kalau Al-Quran yang ditafsir tuh. Tapi kalau ada masuk kayak orang langit, inti Al-Quran itu benar dia. Yang tidak bisa ditafsir di dunia ini umpamanya. Hanya bisa ditafsir hanya di orang-orang langit yang dari tempat di langitnya. Inti Al-Quran. Jadi orang yang berdasarkan tafsir ini harus ke mana tingkat itunya? Tingkat ilmu kayak harus kepada inti Al-Quran harus dinaikkan lagi gitu. Gak bisa dia bertahan tidak kalau ada perdebatan pemain, gak bisa dia bertahan di situ. Dia lebih tinggi lagi. Dalil orang langit yang dipakai oleh dalil ada inti Al-Quran yang tidak bisa ditafsir. Nabi Muhammad semasa hidupnya atau di awal zaman tidak pernah menafsir ini. Nabi Muhammad tuh. Yang intinya Al-Quran nggak pernah ditafsir. Nah di langit itu menjadi rahasia. Kalau di langit, kalau mangko ditafsir lah di langit. Oh apanya gunanya? Untuk gunanya di akhir zaman, itu maksudnya. Nah, jadi Nabi Khidir itu sumber dari sumber nyawa. Jadi seluruh nyawa makhluk hidup berasal dari nyawanya Nabi Khidir alaihissalam. Itu. Karena kalau dikata yang pusat pengabdian kok di Nabi Khidir. Pusat pengabdian ya nyawa itu kan itu yang mengabdi. Nyawa itu kan imam daripada akal, daripada nafsu, daripada jasad. Imamnya itu nyawa, bukan roh. Rohnya nggak mengabdi, roh udah lain pula rahasia Allah. Itulah Nabi Khidir alaihissalam nih. Jadi Nabi Khidir ini di akhir zaman nanti Nabi Khidir salah satu yang masuk ke tubuh gaibnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini ada tubuh gaibnya, ada tubuh kasarnya. Ya kalau ada hadis yang menyampaikan bahasanya Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Muhammad. Kalau keturunan Nabi Muhammad benar tuh. Benar tuh, tapi di perdalamnya hadisnya bahwa keturunan Nabi Muhammad dan keturunan sedarah, ya kan? Maksudnya ini Pak. Itu kan menurut hadis. Kalau menurut inti Al-Quran bagaimana ceritanya? Sebenarnya sesuatu itu tidak harus menurut keturunan darah. Coba kita lihat, Abu Bakar tuh ada keturunan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Ada keturunan darah? Kan nggak ada kalau Abu Bakar. Kok Abu Bakar diapakan sahabat yang pertama? Yang paling apapun kejadian Nabi Muhammad mendampingi Nabi Muhammad dia. Umar ada anak hubungannya sama Nabi Muhammad, hubungan darah maksudnya kan nggak ada. Utsman yang cuma ada kan Ali yang keempatnya. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya
Kita ini kalau keturunan Nabi Muhammad adalah keturunan keyakinan. Mau boleh keturunan darah, boleh keturunan nggak darah, bukan keturunan. Yang penting kita ini adalah sama-sama berkeyakinan, bertuhankan kepada Allah, bernabikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maupun orangnya mana, nggak ada masalah ya. Jadi yang akan mendapat hidayah ini bukan keturunan daripada Nabi Muhammad keturunan darah aja. Abu Bakar keturunan darah kan itu. Umar kan enggak. Jadi yang kita harus maksud ada pengertian secara kecil, ada pengertian secara besar. Pengertian kecil ya, pengertian kecil namanya ini. Keturunan Nabi Muhammad adalah keturunan darahnya, keturunan biologisnya, itu pengertian kecil. Kalau pengertian di bawah besarnya, keturunan Nabi Muhammad ini adalah yang sekeyakinan dengan Nabi Muhammad SAW. Meyakini Tuhan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu kan orang mana aja dia, mau orang Indonesia dia, mau orang Arab kah, mau orang mana saja, mungkin di kalangan jin ini kan ada di Islam itu. Mau jin mana dia, mau jin laut, mau jin apa, jin gunung, yang penting Islam. Kita kembali ke sini, ke Khidir nih. Khidir nih adalah nabi untuk manusia bisa pula untuk nabi alam jin, sama dia nggak ada jasadnya, dia bisa masuk ke alam jin. Jadi Nabi Khidir jin, maksudnya nabiullah untuk kalangan jin dan untuk kalangan manusia. Cukup sekian dulu. Kalau nantilah kita perpanjang ceritanya nih, kita perdalam nih siapa yang dibilang Khidir nih. Kita perdalam nanti ini. Kita nggak apa berbeda penafsiran sama umpamanya buya, kiai, ustadz, ulama, wali, nggak apa-apa, nggak masalah perbedaan. Tapi kan dibilang nih, yang penting sama rukun imannya, sama rukun Islamnya. Kita ini bersaudara. Kita nggak usah cari perbedaannya. Yang kita cari adalah persatuan umat Islam di seluruh dunia, itu yang dicari. Jangan dicari dari beda-beda aja, ini dari terus menerus. Yang beda tuh kadang sunatnya. Persamaan yang penting sama rukun iman, sama rukun Islam, udah itu. Jangan diributkan lagi. Jangan perbedaan ini yang terlalu diributkan terus. Sekarang yang diribut cuma yang sunat. Jangan menimbulkan perpecahan. Kita kalau itu yang kita ribut, kita akan diadu domba oleh Dajjal. Yang kita hadapi di akhir zaman ini Dajjal nih, bukan iblis setan, Dajjal. Iblis setan itu tidak buahnya, Dajjal ini akan kita hadapi. Berat perlawanan umat Islam di akhir zaman. Cuma yang berjihad ini kan bukan orang dunia sekarang ini, pemimpin enggak. Yang berjihad sekarang ini adalah para pokoknya yang di tempat di langit turun ke dunia sekarang, di jihad gaib. Di jihad ini turun semuanya di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dulu. Nantilah kita sambung kontennya atau kita perdalam masalah Nabi Khidir alaihissalam ini. Ini belum selesai ini, tapi nantilah kita perdalam. Marilah kita sama berdoa kepada Allah. Insya Allah aku yakin, insya Allah aku yakin, insya Allah aku yakin. Kita selalu dalam lindungan Allah, lahir dan batin, di mana saja berada. Kita umat Islam selalu dalam lindungan Allah semuanya. Insya Allah aku yakin, insya Allah aku yakin, kita selalu dalam ridhonya. Ridhonya, kita selalu dalam ridhonya. Lahir dan batin, di mana saja umat Islam berada, baik yang masih hidup di dunia maupun sudah meninggal, yang sudah dulu mendului kita, sudah wafat atau meninggal dunia, selalu dalam ridhonya, dalam ridho Allah. Yang seterusnya, insya Allah aku yakin, insya Allah aku yakin umat Islam seluruhnya selamat di akhirat nanti, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.